Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal imamal mursalin sayyidina wa habibana wa nabiyyana wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MA. Yang terhormat koordinator Tadabbur Quran Ibunda Hajah Tati Muzaini, dan juga yang tercinta semua jamaah kajian Yashfa mengaji dan mengkaji yang insya Allah dimuliakan Allah. Selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita Yashfa mengaji dan mengkaji spesial Ramadan. Insyaallah hari ini kita kembali akan mendengarkan tafsir Quran surat Al-A'raf. Hari ini ayat 74. Iya, insyaallah ayat 74 sampai satu halaman insyaallah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Semoga kita semua dan keluarga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian, untuk membuka pertemuan kita hari ini, mari untuk keberkahan kita bacakan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Kita dengarkan tilawah ayat-ayat yang akan ditafsirkan hari ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 74 sampai dengan ayat 81. Kali ini tilawah akan disampaikan oleh Adinda Nur Juliana Asyatul Jannah. Ya, kepada Adinda Asia dipersilahkan. Tafadhali. Terima kasih Bu Kinan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا
بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Adinda Aisyah atas bacaannya. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kita dengarkan tafsir dari ayat-ayat yang dibacakan tadi. Yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MA. Kepada beliau dipersilahkan, tafadhal masykuran Ustaz. Baik, syukran Bunda Kinan. Bapak Ibu memuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Ramadan. Wa wa'ada liman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban birrahmati wal ghufran. Wa a'taqa minhum bisyami Ramadan wa qiyamihi itquhu minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. As-sada wa sayyidat as'alakumullahu hayatakum wa taqabbalallahu minna a'malana wa siyamana wa siyamakum. Hadirin jamaah Zoom yang dimuliakan Allah, Bunda Kinan dan para bapak-bapak, ibu-ibu, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita begitu nikmat yang banyak, yang gak henti-hentinya, nikmat sehat, nikmat bisa beribadah, dan nikmat-nikmat yang lainnya, wabil khusus nikmatul Islam wa nikmatul iman. Semoga Allah langgengkan nikmat iman dan Islam ini sampai dengan akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan,
Hari ini kita sampai pada surah Al-A'raf yang dibacakan tadi oleh Adinda Asia. Ini salah satu santri pesantren Yashfa. Sebentar Yashfa. Alhamdulillah kita mendengarkan tadi lantunan ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan sebagaimana Allah SWT mengingatkan kepada kita, "Faidza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kita semuanya tadi mendengarkan dengan seksama, bukan hanya sam'an, bukan hanya sima'ah, tapi istima'ah. Apa bedanya sami'ah dan istama'ah? Ini sedikit kita dalami dari sisi kebahasaan. Kedua-duanya sesungguhnya adalah mendengar. Sami'ah mendengar. Kalau istama'a, maka tidak hanya mendengar, tetapi dia menyimak dengan tekun, lalu berusaha untuk memahami apa yang diucapkan, apa yang dilantunkan. Menyimak dengan memahami, menyimak dengan mentadaburi, menyimak dengan menghadirkan apa hati dan pikiran kita. Itulah makna daripada istima'. Maka Al-Quran mengatakan faidza quri'al Quran fastami'u. Tidak katakan faidza quri'al Quran fasma'u. Sebab kalau sama'an itu ya pokoknya mendengar. Sepintas. Yang penting mendengar sambil melakukan ini, sambil melakukan itu. Seperti kalau orang sedang misalkan menyetir mobil, lalu radio diperdengarkan, itu sama. Tapi kalau istima' itu fokus. Nah itu. Tadi adinda kita sudah membacakan surah Al-A'raf ayat 74 sampai 81. Bapak yang muliakan, ayat-ayat yang dibaca oleh adik kita tadi berbicara ada dua kelompok golongan umat atau manusia dan ada dua nabi yang disebutkan di situ. Pertama Nabi Saleh, yang kedua Nabi Lut nanti yang terakhir. Yang dua ayat terakhir saja. Sepertinya kemarin juga begitu, kita membahas surat Nabiullah Hud maksud saya. Lalu di akhirnya sudah diingatkan akan bicara tentang Nabi Saleh. Dan hari ini kita bicara Nabi Saleh. Dan nanti ada potongan terakhir Nabi Lut. Dan esok kita berarti bicara insya Allah tentang Nabi Lut. Sebelum masuk kepada tafsirnya Bapak yang muliakan, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan kepada kita semua, kalau kita coba gali secara historis ya, secara sejarah, kira-kira kapan sih itu hidupnya kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Lut, ya, ya namanya kaum Sodom itu, gitu. Maka ada informasi kepada kita melalui sumber-sumber tafsir yang sesungguhnya ini bukan, saya yakin ini bukan merupakan satu kepastian. Mengapa? Karena ini kan bicara ribuan tahun sebelum Masehi. Ribuan tahun ya, atau sekian abad sebelum Masehi. Jadi ini lama sekali sehingga ada kemungkinan maka ada tidak perbedaan di antara para ulama. Tapi secara kronologis, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang muliakan, maka setelah Nabi Nuh alaihi salam itu dan umatnya ditenggelamkan oleh Allah, maka keturunan berikutnya adalah yang disebut dalam Al-Quran maksud saya, itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ada yang mengatakan kaum Nabi Hud itu kaum Ad ya, itu sekitar 30 abad ya sebelum Masehi. Berarti sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Lalu setelah kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, dimusnahkan oleh Allah yang kita bicara kemarin, itu ada yang menyatakan setelah itu jedanya adalah kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Yaitu sekitar 12 atau 13 abad sebelum Masehi. Kaumnya Nabi Lut
alaihissalam itu sebenarnya sezaman dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukankah Nabi Lut itu adalah apa kalau kita sebut? Itu adalah saudara daripada istrinya, yaitu eh, istri daripada ibunda daripada Yakub, Ishak ya, Ishak alaihissalam, yaitu Siti Sarah. Seperti itu informasi. Ada yang mengatakan dia adalah ponakan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah kaum Nabi Lut dimusnahkan, maka muncullah kemudian kaum Tsamud. Nah, kaum Tsamud kira-kira 10 atau 11 abad sebelum Masehi. Ada yang mengatakan rututnya begini. Tapi juga ada yang berpendapat kaum Ad, lalu kaum Tsamud, kaum Lut. Seperti itu. Karena biasanya Al-Quran menyandingkan peristiwa azab kepada kaum Ad itu biasanya disandingkan dengan kaum Tsamud. Seperti itu. Dan ternyata Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang memuliakan, kalau kita coba gali di dalam Al-Quran, kata Tsamud sejauh yang saya temukan itu ada di dalam Al-Quran. Ini kaum Tsamud berarti kan kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, gitu ya. Kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Itu ternyata melebihi daripada jumlah yang diucapkan atau disebutkan kepada kaum-kaum yang lainnya, gitu ya. Kalau kaum Nabi kaum Tsamud, yakni kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, ada 25 kali ya, kaumnya Nabi Saleh itu disebutkan dalam Al-Quran 25 kali itu. Kaum Tsamud itu disebut dalam Al-Quran. Ya. Sedangkan kaum Ad disebut di dalam Al-Quran, kalau kita berpedoman pada kata Ad itu sendiri, maka ada 43 kali disebut di dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi berarti Al-Quran itu banyak sekali menceritakan kaum terdahulu. Padahal yang diceritakan selalu keburukan ya. Kaum Ad, kaum Tsamud itu azab yang ditimpakan kepada mereka. Dan itu artinya kalau sepintas Bapak-Bapak yang muliakan, Al-Quran menceritakan juga orang kelompok-kelompok yang buruk. Fir'aun, kan itu ya. Kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Sodom gitu. Diceritakan juga keburukan-keburukan itu. Nah, ini yang kemudian menjadi basic ya, menjadi landasan, menjadi argumen bagi para ulama bahwa menceritakan keburukan satu golongan itu tidak termasuk ghibah kalau golongan itu pada titik yang luar biasa pembangkangan kedurhakaannya. Itu buktinya Al-Quran menceritakan itu, ceritakan Fir'aun, ceritakan kaum Samud, ceritakan apa namanya tadi itu kaum Ad. Secara person ada kan, Abu Lahab ceritakan, Haman, Korun, Fir'aun, itu person, individu diceritakan juga. Kenapa? Ini tokoh-tokoh yang kedurhakaannya itu luar biasa, membuat kerusakan di muka bumi. Maka Al-Quran ceritakan ini di dalam banyak ayat, kecuali kalau Abu Lahab ya, di dalam surah Al-Lahab saja. Ini membuktikan bahwasanya menceritakan keburukan kaum yang sudah keterlaluan kedurhakaannya itu menjadi argumen bagi para ulama bahwa itu bukan termasuk daripada ghibah. Baik, cuma jangan dijadikan ini sebagai alasan untuk kita membolehkan secara semena-mena kita menceritakan keburukan orang, kan gitu. Karena belum tentu kedurhakaannya seperti itu, kan gitu. Baik, itu dari sisi kronologis ya. Kronologis kaum Tsamud, kaum Ad. Dua kaum ini, kaum Ad, kaum Tsamud, disebut dalam Al-Quran menjadi sosok bangsa yang kuat dikdaya, yang luar biasa. Bagaimana tidak? Mari kita lihat misalkan pada ayat yang dibaca tadi di 74.
Wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di 'ad. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum Tsamud itu khulafa. Khulafa itu jamak dari khalifah. Khalifah jamaknya khulafa. Apa khalifah? Secara kebahasaan khulafa atau khalifah itu artinya pengganti. Pengganti-pengganti. Maka khalifah kita sering sekali mengatakan khalifah itu pemimpin gitu ya. Itu kemudian makna yang berkembang. Karena kalau kita sebut misalnya Rasulullah SAW wafat, lalu penggantinya Abu Bakar. Nah gitu ya. Kebetulan Rasulullah sebagai pemimpin, maka Abu Bakar sebut Khalifatul Rasul, memimpin setelah Rasulullah. Maka itu yang muncul Khalifatul Rasul. Jadi sebenarnya pengganti Rasul gitu. Pengganti apa? Memimpin kota Madinah, ya, memimpin kaum muslimin begitu. Bukan mengganti risalah kenabiannya, bukan. Lalu Umar bin Khattab sebagai Khalifatul Rasul Ats-Tsani, Khalifah Rasul yang kedua. Lalu Utsman Khalifatul Rasul Ats-Tsalits. Kemudian Ali Khalifatul Rasul Ar-Rabi'. Dan seterusnya. Jadi khalifah itu pada dasarnya artinya pengganti ya. Pengganti. Tapi kemudian sudah muncul kepada kita yang kita pahami khalifah itu artinya adalah pemimpin. Kita kembali lagi kepada ayat. Wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan pengganti-pengganti ya kaum setelah hilangnya kaum 'Ad yang dimusnahkan oleh Allah yang kemarin itu, lalu dengan panas 7 hari 7 malam ya, kekeringan, kepanasan luar biasa, maka setelah kaum 'Ad lenyap, maka Allah hadirkan, Allah munculkan kaum Tsamud. Wa bawwa'akum fil ardi, lalu Allah tempatkan kalian hai kaum Tsamud di muka bumi. Apa yang kalian lakukan? Apa yang diberikan oleh Allah? Nikmat ya kepada kalian, kelebihan, kemampuan yang diberikan kepada kalian melebihi umat-umat yang lain. Tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutah. Jadi kaum Samud ini kaum yang kuat sehingga mampu membangun istana, membangun bangunan-bangunan yang besar, yang kokoh gitu, baik di dataran rendahnya maupun di dataran tingginya, di gunung-gunung dipahat menjadi tempat-tempat, kalau bahasa kita goa. Tapi kalau goa itu kan tanpa bentuk. Tapi ini memang dibentuk dengan indah sebegini rupa dan menjadi tempat untuk apa? Wabil khusus tempat ketika mereka dihinggapi musim dingin, maka mereka menggunakan tempat-tempat itu. Tapi kalau di musim panas mereka keluar dari tempat itu, mereka berada di dataran rendahnya. Gitu ya. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah itu semuanya hai kaum Tsamud. Ala Allah. Kemarin kita juga ketemu ya, ala Allah. Ala Allah itu berarti adalah nikmat-nikmat Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kau melakukan kejahatan. Ta'thaw, jangan kau sebarkan kejahatan di muka bumi. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Qalal mala. Kita temukan kata mala di dalam Al-Qur'an itu, Bapak-bapak Ibu yang muliakan. Itu saya menemukannya ada secara khusus yang kata-kata pakai alif lam itu al-mala itu ada 17 kali. Kalau mala itu tanpa alif lam, karena tapi ini nanti akan ada malaikat dan seterusnya kan gitu ya. Tapi kalau al-mala seperti tertulis di dalam ayat ini itu 17 kali, dan sebanyak yang saya ketahui dari kata-kata al-mala yang 17 kali itu mayoritas itu menunjuk kepada sosok-sosok yang buruk. Mari kita lihat. Mala itu apa maknanya? Mala itu bisa dikatakan, bisa kita coba bahasakan di dalam bahasa kita, itu tokoh masyarakat. Orang yang berpengaruh. Orang yang punya kekuatan. Baik secara ekonomi, secara kedudukan, jabatan, dan gitu, atau pengaruh ilmu dan seterusnya. Itu al-mala. Tapi saya katakan tadi, dari 17 itu paling tidak kita temukan 12 kali itu merujuk kepada, diikuti dengan kata-kata alladzina stakbaru, alladzina kafaru,
min qaumi Fir'aun. Itu kata itu terulang-ulang. Maka sehingga kata mala itu selalu dalam konotasi atau konteks keburukan. Orang tokoh-tokoh masyarakat yang sombong, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak mau dengar kebenaran, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak mau diingatkan. Itu tuh. Itu mala. Maka kita jangan sampai jadi jangan sampai jadi mala gitu ya. Malaun gitu ya. Arti secara mala sebenarnya apa namanya itu eh, golongan ya, golongan orang ya, kelompok kecil gitu, tapi yang punya pengaruh kuat. Tadi saya katakan pengaruh bisa dari sisi kedudukan, jabatan, itu bisa jadi karena ilmu, bisa jadi karena harta. Dan memang orang di dunia ini, manusia di dunia, masa dunia, orang yang memiliki eh, pengaruh besar di masyarakat itu kan tiga dasar ini kan, gitu ya. Kalau nggak karena harta, itu karena jabatan. Kalau karena nggak jabatan, karena apa? Karena apa namanya ilmu. Maka Bapak Ibu menyatakan tiga serangkai kalau kita bicara tentang Fir'aun itu mesti bicara tentang Haman, Korun gitu. Jadi tiga sosok ini kalau Korun ya kalau Korun itu basicnya atau ketokohannya atau kemampuannya pengaruhnya karena harta itu Korun. Kalau Haman itu kan arsiteknya Fir'aun ya. Jadi ilmu. Kalau Fir'aun itu kan kekuasaan kerajaannya. Jadi kalau ada tiga kelompok dimanapun, kapanpun bersekongkol tiga ini bapak-bapak, ibu-ibu, itu mesti kalau bikin kerusakan ya rusak beneran. Gitu ya. Orang yang punya kekuasaan bersekongkol dengan orang yang punya harta, bersekongkol dengan orang yang punya ilmu. Ya, gitu. Ilmunya apa? Ilmu advokasi kan gitu, ilmu tentang hukum di situ tuh. Terus orang-orang hak punya harta tuh triliunan situ. Terus punya kekuasaan bisa atur semua, bisa diatur semua. Negara kita juga bisa hancur kalau tiga kelompok ini bersatu nih kan gitu. Kalah orang-orang yang apa namanya vokal, ya kebenaran bagaimana? Kebenaran dikalahkan, gitu kan? Meskipun pada akhirnya nanti kebenaran akan dibenarkan, tapi nggak tahu kapan. Meskipun harus diperjuangkan karena yang kita perjuangkan kalau suatu saat itu terjadi maka bukan hasil kemenangannya tetapi usaha daripada memperjuangkan kemenangan gitu ya. Maka ada kalimatnya sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan apa itu? Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidham. Itu ucapan daripada Ali bin Abi Thalib. Apa maknanya itu? Al-haqqu bila nidham, kebenaran tetapi tidak dimanage dengan baik, gitu, tidak diatur dengan baik, akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan baik, diatur dengan baik, disusun strategi dengan baik, kalah. Gitu ya. Jadi eh, bertumpu pada kebenaran saja begitu, bahwa ini benar, pasti menang. Pada itu kalimatnya begitu. Kebenaran saja harus diusahakan, harus dirancang, dibuat strategi. Karena kalau enggak itu akan kalah. Itu Bapak Ibu. Jadi kembali tadi ya, al-bala itu artinya adalah orang-orang yang memiliki pengaruh ya, memiliki pengaruh pada apa? Pada masyarakat, di masyarakat gitu ya. Tadi pengaruhnya apa? Bisa pengaruh jabatan, kekuasaan, bisa pengaruh karena harta, bisa pengaruh karena ilmu. Dan kalau bertiga ini bersatu, maka dampak ya ekses kerusakannya itu luar biasa. Itu dia. Qala al-ma'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina stud'ifu. Ini kan kalau dalam bahasa kita ini sedang apa nih? Sedang mempengaruhi nih. Ya. Sedang mencoba untuk eh, membuat keraguan-raguan kepada kaumnya Nabi Hud. Ya, kita bicara bukan Nabi Hud, Nabi Saleh ya. Lil ladzina stud'ifu. Memang biasanya orang-orang yang menjadi pengikut para nabi itu, kita bicara Nabi Muhammad, Nabi Saleh, Nabi Hud,
kan gitu. Nabi Musa, nabi-nabi dan Nabi Isa dan sebagainya. Itu dari kelompok alladzina stud'ifu, orang-orang yang lemah. Bahkan kalau Nabi Nuh ya, Nabi Nuh, Nabi Lut itu kan disebut badiyar aradhiluna, orang-orang yang lemah otaknya, orang-orang yang kalau bahasa ini kasarnya orang-orang idiot, orang bodoh. Mereka sebut begitu. Ya, yang menjadi umat itu yang mudah mengikuti dakwah Nabi itu kan orang-orang lemah. Maka ini orang-orang kuat mencoba untuk mempengaruhi, ya, mencoba untuk memberi eh, mengganggu keimanan mereka nih. Biasa kalau orang mampu, orang kaya, pasti bukan hanya iming-imingnya bukan hanya apa namanya kalimat saja, diiming-imingi dengan harta, gitu ya, dibawain sembako, gitu. Jadi kalau sudah dibawain sembako, yang tadinya idealis, wah udah berubah besok tuh. Dikasih mie berapa bungkus, gula ini, beras. Nggak tahu kalau besok 5 tahun akan sengsara. Ini gitu ya. Kan itu tuh. Mau gitu. 300.000 mau terima untuk sengsara 5 tahun kan konyol. Itu ya, itu udah lewat lah itu Mak ya. Itu lewat. Tapi artinya apa? Itu kenyataannya begitu. Kok rela ya kasih 300.000 gitu. Ya itulah gitu. Maka Nabi mengatakan begini, innama wulitum, kalian itu dipimpin oleh orang-orang yang semisal kalian. Jadi artinya apa nih? Satu bangsa mana saja, satu kaum mana saja Bapak Ibu. Itu akan dipilihkan oleh pemimpinnya yang memang sepadan dengan mereka. Yang yang mayoritas orangnya begitu berarti. Gitu. Satu kaum itu akan dipimpin oleh kualitas daripada mayoritas bangsanya, mayoritas masyarakatnya. Masyarakatnya kita masih begitu. Ya udah begitu pemimpin. Gitu. Jadi nggak bisa berharap banyak gitu kalau pencerahan kepada masyarakatnya memang harus dilakukan terus menerus kan gitu. Apa liman amana minhum ata'lamuna anna salihal mursalu min rabbih. Tahu nggak kata orang-orang malak nih bahwa saleh itu tahukah kalian bahwa saleh itu diutus oleh Allah, oleh Tuhannya? Qalu, maka kaum yang lemah tadi mengatakan inna bima ursila bihi mu'minun. Ya. Apa kata kaumnya? Sesungguhnya kami beriman pada apa yang dibawa, yang diturunkan kepada Saleh. Itu kaumnya mengatakan begitu. Orang-orang yang bertanya ini juga tidak menyatakan kenabian. Tahukah kalian bahwasanya Saleh itu diutus oleh Tuhannya, kan gitu? Bukannya tahukah kalian bahwa Saleh itu seorang nabi? Hmm, Apa gengsi dia untuk menyatakan itu? Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Maka orang-orang yang mempengaruhi tadi mencoba untuk mempengaruhi kelompok-kelompok orang yang lemah tadi mengatakan, sesungguhnya kami kepada apa yang kamu iman itu kafir. Tidak mengatakan kami mengkafiri, mengingkari Saleh, karena mereka memang tidak menerima, tidak mau mengakui Nabi Saleh itu sebagai nabi. Sehingga mereka dalilnya apa yang kamu yakini, apa yang kamu imani, yang kamu anut, aku nggak ikut-ikutan. Aku ingkari itu. Nah, itu kata tokoh-tokohnya. Dan berbagai usaha dilakukan oleh mereka untuk mempengaruhi kelompok atau kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud. Ya. Tapi kelompok kecil ini tetap teguh. Sehingga para tokoh ini khawatir, takut terus-terusan pengaruh Nabi Saleh ini menyebar, maka mereka mencoba untuk memprovokasi, gitu ya. Kalau benar Saleh itu adalah nabi, coba datangkan kepada kami azab, kan gitu. Itu diucapkan oleh mereka, tapi mereka tetap belum mendapatkan juga yang mereka tantang itu. Maka pada tingkat ya kedurhakaan yang luar biasa ini, padahal sudah diingatkan sama Nabi Saleh waktu mereka meminta ya kemujizatan agar unta keluar dari batu besar itu, Nabi Saleh sudah wanti-wanti, kalau yang kamu minta nanti diluluskan oleh Allah ya, maka tolong jaga jangan kamu ganggu itu unta, jangan diganggu tempat minumnya,
Jangan ganggu tempat makannya, itu. Jangan ganggu unta itu. Ternyata apa? Maka mereka ingin memprovokasi itu dengan cara apa? Bukan hanya diganggu tempat minumnya, fa'aqarunaqah. Fa'aqarunaqah. Wa'atau amri rabbihim. Aqaru itu apa? Mohon maaf Bapak Ibu. Ini kalau pakai bahasa besarnya itu aqaru itu artinya menyembelih, menggorok lehernya itu. Akar itu ini nih. Apa leher akar. Jadi menggorok lehernya itu. Di situ menggunakan kata jamak ya. Aqaru itu kan jamak tuh. Wawunya wawul jam itu kan. Tapi dalam tafsir mengatakan yang melakukan nggak jamak, dua orang itu. Satu orang menangkap, satu orang menyembelih. Disebut di tafsir tokoh itu yang menangkap namanya Musadda, ya. Sedangkan yang menyembelih itu namanya Hudar bin Salif. Hudar bin Salif. Itu yang menyembelihnya itu. Tapi mengapa di dalam Al-Quran menggunakan kata jamak? Faqaru. Karena ternyata meski satu orang eksekutornya, Hudar bin Salif tadi, tapi sesungguhnya ini sebuah komplotan. Ada yang punya idenya, ada yang penyandang dananya gitu tuh. Ya, penyandang dananya nggak kelihatan. Otak di balik apa namanya kejahatan ini nggak ketahuan siapa. Penyokongnya nggak ketahuan. Ada di balik layar semua. Tapi seakan-akan yang membunuh satu orang tadi. Maka Al-Quran mengatakan fa'aqoru, mereka semuanya itu menyembelih. Artinya apa? Artinya orang yang berkomplot dalam kejahatan, meskipun mereka tidak tampil dalam kejahatan itu, mereka dapat dosanya. Mereka dapat azab Allah. Maka dibilang begini, siapa yang berbuat baik, maka baginya, siapa yang mentradisikannya. Mohon maaf. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu kiflun minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu wizrun minha. Apa artinya? Siapa yang memasyarakatkan, mentradisikan kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala atas perbuatan yang dilakukan orang lain. Kita dapat kucuran kebaikannya, pahalanya. Tetapi sebaliknya, siapa yang merencanakan, siapa yang mentradisikan, siapa yang memasyarakatkan kebiasaan buruk, dan kebiasaan buruk itu dilakukan oleh orang lain, maka dia itu akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan dosanya. Jadi dosa, orang bilang gini, dosa jariah itu ada, bukan amal jariah aja gitu ya. Dosa jariah itu ada Bapak Ibu. Gitu tuh. Sebanyak orang yang melakukan kejahatan itu terus melakukan, maka dia nih otaknya itu dapat terus. Nah, dalam konteks ini fa'aqaruna atau an amri rabbihim, maka mereka menyembelih, padahal yang menyembelih satu orang. Mereka dapat azabnya kalau itu diazab, mereka dapat dosanya kalau itu nanti diberi apa namanya, tidak ada azab tapi dosa, mereka dapat dosanya. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka sudah keterlaluan, melampaui batas, ya. Durhaka terhadap perintah Allah luar biasa. Wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna. Sambil mereka mengatakan, memprovokasi itu ya. Sambil menantang Nabi Saleh, ayo ta'iduna, datang kepada kami. In kunta minal mursalin, kalau betul engkau adalah rasul. Luar biasa kan? Mereka menantang datangnya azab. Tuh, lihat ya. Maka beneran itu. Jadi azab itu datang karena ditantang gitu. Ditantang oleh kaumnya, maka datang tuh. Itu kan kalau kita bicara ibu-ibu bapak yang kan, Nabi Soleh begitu, Nabi Hud begitu, umatnya maksud saya, kaumnya Nabi Soleh begitu, kaumnya Nabi Hud begitu, kaumnya Nabi Lut begitu, kaumnya Nabi Nuh begitu, menantang mereka. Ayo datangkan adab kepada kami. Nah kalau sekarang orang menantang begitu, kok nggak datang-datang adab? Pertanyakan begitu ya, kenapa itu nggak datang adab? Karena Allah sudah berjanji. Adab-adab yang ditimpakan kepada umat-umat yang terdahulu itu tidak Allah tumpahkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Enggak. Karena rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka adab itu ditunda. Adab yang dalam konteks pemusnahan seperti kaumnya Nabi Nuh, Hud, Saleh, itu enggak ada. Ditunda azabnya. Nanti di akhirat. Gitu.
Maka orang sekarang berani-berani kan, alah kan. Kalau mereka melihat itu seperti pada kaum-kaum yang terdahulu, mungkin mereka ngeri juga tuh kan, gitu ya. Tapi karena aman-aman aja tuh, orang melanggar dan itu mungkin kalau nantang juga nggak ada itu. Begitu. Kita lanjutkan. Fa'akhadhathum rajfah fasbahu fi darin jathimin. Maka terjadilah gempa yang dahsyat. Rajfah itu gempa yang dahsyat. Fasbahu fi darin jathimin. Maka mereka itu fasbahu, maka mereka menjadi bergelimpangan, ya, fi darihim, di rumah-rumah mereka. Jadi, artinya mati bergelimpangan karena gempa itu di rumah-rumah mereka sendiri. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtu risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun nasihin. Maka dengan memelas, Nabi Saleh mengatakan, kalau bahasa kita tuh kan, udah nih bilangin jangan nantang, udah nih bilangin jangan durhaka tuh, dan saya sudah kasih tahu kan, wa ana lakum minan nasihin. Dan aku kan sudah sampaikan itu, tapi walakin la tuhibbun nasihin, tapi kalian nggak mau dengar nasihatku. Kalian nggak senang, ya. Diingatkan kalian nggak senang. Lah inilah jadinya. Itulah kisah tentang kaumnya Nabi Tsamud. Nah, dua ayat terakhir ini Bapak yang nanti detailnya akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Bicara tentang Nabi Lut, ya. Maka kaum Nabi Lut itu disebut di sini, atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ini ada satu kejahatan yang disebut di dalam Al-Qur'an, ma sabaqakum biha minal alamin. Tidak ada kejahatan seburuk ini yang pernah dilakukan oleh manusia sebelum ini. Bahkan kejahatan itu, ya, dosa yang dilakukan umatnya Nabi Lut itu tidak dilakukan juga oleh hewan. Tapi ini manusia melakukan. Apa? Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian hai para laki-laki mendatangi, melampiaskan syahwat kalian itu kepada sesama laki-laki. Bukan kepada perempuan. Itu yang kita sebut namanya homoseksual. Karena asalnya itu laki-laki kepada laki-laki. Tapi karena mereka kemudian para kaum perempuannya itu dibiarkan, maka akhirnya kaum perempuannya melakukan hal yang sama. Karena praktik namanya lesbianisme. Itu. Bal antum kaum musrifun, memang kalian orang yang betul-betul melampaui batas. Kenapa? Melakukan sesuatu padahal pernikahan itu hadirnya zakarin wa unta, gitu kan? Itu untuk melanggengkan keturunan. Di dalam surat An-Nisa yang sering kita dengar tuh kalau ada pernikahan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, gitu kan? Wahai manusia, takwalah kepada Allah, zat yang telah menciptakan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Apa namanya? Fungsi dari adanya hadirnya laki-laki perempuan lalu diikat dengan pernikahan agar ada batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, akan menyebar, akan berketurunan laki-laki dan perempuan. Itu fungsinya, hakikatnya begitu pernikahan itu. Nah, ini dipotong dengan cara apa? Laki-laki senang laki-laki, akhirnya tidak menghadirkan keturunan nantinya. Dan itu melanggar, tentu saja. Seorang laki-laki mendatangi wanita saja yang tidak diikat dengan pernikahan aja haram, apalagi ini apa tuh? Laki-laki mendatangi laki-laki. Perempuan mendatangi perempuan. Melampiaskan hawa nafsunya kepada sesama jenis. Itu luar biasa. Masa bakokum biha min ahadin minal alam. Gak ada satupun, kira-kira begitu, min ahadin itu. Gak ada satupun orang yang pernah melakukan kekejian ini sebelum ini. Hai kaumnya Lut. Gitu. Nah, gimana nanti cerita lanjutannya tentang Nabi Lut ini, kisahnya Nabi Lut ini, kaumnya, dan azab apa yang ditimpakan kepada mereka, dan apa peran istrinya dari kaum Lut itu. Ya, dan itu disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Tahrim secara nyata disebut istrinya Lut dan istrinya Nuh itu. Insya Allah kita lanjutkan
pada kesempatan yang akan datang. Demikian sementara Bunda Kinan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khair Ustaz. Menambah lagi wawasan keilmuan kita tentang isi kandungan Al-Quran. Sedikit tentang kaum Nabi Saleh, ya, kaum Nabi Lut, dan yang lain-lain. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Sebelum mungkin ada dari para hadirin atau jamaah sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas terkait dengan ayat-ayat yang disampaikan, silakan menghidupkan mikrofonnya. Baik Ustaz, izin sebelum kita menerima pertanyaan, saya menyampaikan sedikit informasi. Bapak Ibu sekalian, di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berinfak. Barangkali ada yang belum infak subuh, Bapak Ibu sekalian bisa menyalurkan ke pesantren Yasfa. Bisa menyalurkannya ke rekening Yasfa Mata Hati. Amal Sosial Yatim dan Duafa, itu dengan nomor rekening saya akan coba tampilkan di sini. Mungkin Bapak Ibu yang ingin langsung menyampaikan bisa melalui QRIS yang saya tampilkan di layar. Ya, di sini ada tampak QRIS-nya. Bagi Bapak Ibu silahkan yang ingin menyampaikan sedekahnya atau infaknya ke Yayasan Yatim dan Duafa, ya, Yasfa, melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 999 830 8310. Sekali lagi rekening Bank Syariah Indonesia 999 830 8310 atas nama Amal Sosial Yatim dan Duafa. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menitipkan untuk iftar para santri atau untuk juga mungkin infak kegiatan dakwah dari Yasfa Mata Hati, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Itu saja sedikit informasi yang ingin saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan menghidupkan mikrofonnya. Kali ini kita bisa. Oh baik, silakan Pak Haji Zainal. Tafadhal Pak Haji Zainal. Enggak, Pak Haji. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Haji Zainal. Tadi dijelaskan oleh Ustaz masalah kaum-kaum dulu yang berbuat kedzaliman, kemudian diturunkan oleh azab oleh Allah SWT secara langsung. Kemudian di penjelasan lain mungkin nanti saya menyatakan bahwa pada umat Muhammad Rasulullah azab itu akan ditunda. Namun apabila memang di zaman Muhammad ini sekarang ini ada perbuatan yang melampaui batas kedzaliman, penundaannya itu apakah penundaan nanti di akhirat atau bagaimana? Syukur. Baik. Bapak Ibu muliakan, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya di dalam Al-Qur'an, kami tidak akan menimpakan azab wa ma kunna mu'adzibin, tidaklah kami akan menimpakan azab wa hum mustaghfirun, selama ada orang-orang yang ada orang yang beristighfar, ya. Ada orang yang beristighfar, ada orang yang minta ampun. Selama masih ada orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunda azab itu datang. Yang pertama. Jadi ini konteksnya adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rahmatan lil alamin itu bagiannya adalah bahwa Allah tunda azab kepada kaum Nabi Muhammad, yang tentu saja kalau kaum itu maka menyebar, artinya akan di dalamnya ada orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang kafir. Tapi selama ada orang-orang yang beristighfar, maka azab itu ditunda. Azab yang seperti ditimpakan kepada umat yang terdahulu yang melenyapkan mereka semua itu. Jadi itu yang dimaksud azab yang ditunda itu. Maka itu azabnya adalah nanti di akhirat.
Orang-orang yang durhaka sekarang tuh, orang-orang kan banyak tuh orang yang menantang ya di video di mana Bapak Ibu bisa dengar tuh menantang azab, datangnya azab itu. Tapi sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya kami tidak akan mengadab sepanjang mereka masih ada orang-orang yang beristighfar minta ampun kepada Allah SWT. Terus di balik atau bagian daripada risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat dari risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa azab itu ditunda, ya, penurunannya itu atau ditimpakannya itu nanti, yakni di akhirat nanti. Itulah bagian daripada rahmat Allah bersama dengan risalah atau diturunkannya kerasulan daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau adab-adab yang dalam artian kecil ya, gempa bumi yang itu yang tidak seperti kaumnya Nabi Hud. Apa itu? Sehingga kalau Nabi Hud ya, Nabi Soleh habis semua. Bahkan nanti kita bicara kaum Nabi Lut itu yang apa namanya batu-batu yang berapi itu disebut dalam tafsir semua umatnya Nabi Lut yang melakukan perbuatan keji itu terkena daripada batu yang berapi itu, bahkan mereka bukan berada di daerah Sodom. Mereka yang berada di luar Sodom saja, daerah Sodom ya, bukan di wilayahnya, itu dikejar sama batu berapi itu. Itu bahwa Allah pengen melenyapkan semua. Melenyapkan semua yang durhaka, yang jahat itu akan dilenyapkan semua. Semuanya terkena itu. Nah, itu artinya adab yang melenyapkan, adab yang menghabiskan semua. Maka disebut di dalam kajian historis Arab itu, kaum Nabi, kaum Thamud, kaum Ad ya, kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Saleh itu disebutnya Arab Ba'idah. Arab Ba'idah. Apa Arab Ba'idah itu? Artinya Arab yang lenyap. Karena kaum Samud sama kaum Ad itu orang Arab. Gitu, orang Arab. Mereka itu Arab. Arab di bagian selatan, Arab di selatan. Kalau kaum Nabi Hud itu disebutnya kalau sekarang kira-kira dekat-dekat daerah Yaman. Ya, Bapak Ibu, Yaman. Kalau kaumnya Nabi Soleh itu kan di utara Mekah kan gitu. Daerah atas itu. Yang disebut sekarang antara Tabuk dan Mekah itu daerah itu. Itu masih wilayah Saudi kalau itu. Yang disebutnya Madain Saleh. Sekarang kan orang berziarah tuh ke Madain Saleh. Padahal kata Nabi, kalau melewati Madain Saleh, kamu itu berjalan cepat, menangislah di situ. Sekarang mau dibikin apa? Wisata. Tempat wisata. Padahal Nabi mengatakan kalau bisa jangan lewat situ. Tapi kalau terpaksa lewat situ, kalau kan peristiwa perang Tabuk, Nabi kan pulang lewat situ. Maka pesan Nabi, lewatlah di situ Madain Saleh itu dalam keadaan menunduk, menangis dan cepat. Itu. Kenapa? Takut adab yang seperti itu. Disuruh kalau bisa jangan melewati itu. Informasinya sekarang itu Madain Saleh akan dijadikan salah satu objek wisata kan itu. Jadi unik ya. Karena memang ini masih ada situs-situsnya Bapak-bapak. Jadi bangunan-bangunan yang berdiri kokohnya masih ada itu, bekas-bekas ukiran batu di gunung-gunung mereka masih ada di Madain Saleh. Seperti kalau Bapak-bapak mendatangi itu ya Petra ya di daerah Jordan, mirip-mirip begitu, Nabatea itu. Kan pernah saya jelaskan bahwasanya kaum Nabate dengan kaum Saleh, kaum Samud itu beda ya. Itu dari sisi waktu juga berbeda. Kalau Nabatea itu satu di awal-awal Masehi. Tapi kalau kaum Samud itu tadi tuh 10 abad sebelum Masehi. Jadi kembali lagi tadi bahwa azab ditunda oleh Allah kepada kaumnya Nabi Muhammad gitu. Artinya semua nih, kalau Nabi Muhammad kan kaumnya bukan hanya kaum khusus tapi semua alamin. Jadi makanya rahmatan lil alamin. Maka bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atas risalah Nabi itu, maka sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nanti itu ditunda azab yang memusnahkan itu sampai dengan nanti di akhirat. Nanti mereka diazabnya di akhirat di neraka. Demikian wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Sami-sami. Wah, terima kasih banyak Pak Haji Zainal pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Silakan bagi yang ingin menyampaikan.
Kalau nggak ada izin saya, Monggo, monggo, Pak Boleh, Jimmy. boleh Oh, Pak Haji, Wajib Koco silakan. ya mengenai hukuman yang disegerakan di dunia, mm-mm. itu kelihatannya pernah terjadi juga di Jawa Timur dan Jawa Barat. Ada suatu desa yang melakukan maksiat, kemudian diratakan dengan tanah, eh, ada gunung yang longsor ke sana sehingga satu rumah tertimbun. Iya, Itu Ya, apakah ya, bagian dari azab Allah yang mm, disegerakan Ustaz, bukan yang ditunda? Maka baik. Iya, makasih Pak Haji. Jadi hadis sendiri menyebut ya apa bahwasanya semua azab itu ditunda kecuali 3 macam azab. Saya lupa nih apa saja, salah satunya saja. Kecuali 3 macam kedurhakaan ini yang disegerakan di dunia azabnya oleh Allah. Yaitu pertama azabnya orang yang durhaka, anak yang durhaka pada orang tua. Gitu. Itu disebut kata Nabi. Ya, setiap azab itu ditunda di akhirat kecuali 3 perkara ini. Yaitu perkara pertama, azabnya anak yang durhaka kepada orang tua itu segerakan di dunia. Yang kedua, azabnya pezina. Ya, kita kembali ke awal tadi. Apa adabnya yang disegerakan kepada anak yang durhaka tadi? Bisa jadi celaka, musibah, bisa jadi apa? Hilangnya keberkahan. Jadi nggak ya, mesti kalau nggak mesti kalau adab itu mati orang itu enggak gitu ya. Nggak mesti begitu. ya. Orang itu mati terkena apa gitu ketabrak atau sebagainya. Ya bisa begitu bisa enggak? Bisa apa? Hilangnya keberkahan hidup gitu. Anak-anak yang durhaka kepada orang tua mungkin secara kasat mata hidupnya berlimpah, hartanya banyak. Tapi kan urusan harta dan sebagainya itu tidak menjamin kebahagiaan. Maka hilangnya keberkahan hidup itu adalah bagian daripada azab. Kan gitu ya, Bapak Ibu. Kalau bicara lagi azab yang kecil itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau orang ulama mengatakan apa itu? Kalau kita terkena duri aja itu azab itu. Kan gitu ya. Itu kalau ulama mengatakan kalau sesuatu terjadi padamu, ingatlah dosa apa yang telah kau lakukan. Ya. Tiba-tiba lagi tiba-tiba lagi ibu-ibu lagi apa namanya itu nambal itu pakai jarum ya, tiba-tiba kena tangan tuh itu, kalau ulama berpikir ada dosa apa sehingga saya terkena itu jarum itu, padahal jarum itu ya, itu bicaranya udah bagian adab. Tapi maka yang saya maksudkan tadi tidak ditimpakan adab kepada umat Muhammad itu adab yang menghancurkan seperti kaumnya nabi-nabi yang dulu tuh, semua maksudnya habis semua kecuali yang beriman. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, azabnya orang pezina. Disegerakan itu. Apa itu pezina? Ya, tidak saja mereka mungkin secara fisik mereka kena tabrak mobil atau macam-macam. Tapi pertama bisa jadi penyakit. Iya. Ya, Dulu ada sikilas. penyakit namanya penyakit genosia ya. Apalah kita nggak itu. Nggak tahu itu ya. Penyakit, mohon maaf, penyakit dulu namanya spilis, nah gitu ya. Spilis penyakit. Ya Ya, macam-macam sikilas. lah kan gitu ya, yang mengerikan itu kan itu. Nah, terus kemudian apa, termasuk HIV AIDS itu kan karena salah satunya kan adalah itu perzinahan, apalagi perzinahan apa namanya yang dilakukan tadi itu sesama jenis, Ya, itu kan akibatnya adalah HIV AIDS itu. Nah, itu kan bagian daripada azab. Tapi adab yang begini nih baru persekot doang nih, banyak kocok persekot doang, baru DP doang kan gitu ya, kan gitu. Dan yang ketiga adalah adabnya qati'ur rahim. Adabnya orang yang memutuskan silaturahim. Apa itu adabnya silaturahim? Ya sengsara lah hidup lah kan gitu. Yang tadinya nyaman, enak, senang, ketemu saudara, ketemu teman, teman. Kira-kira ini jadinya mau keluar nggak enak, mau ketemu nggak enak, mau nyapa nggak enak, hidup jadi nggak enak. Itu kan azab, bagian daripada azab kan gitu ya. Tapi azab dalam artian yang tidak tadi melenyapkan. Maka kalau berdasarkan ini, maka tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Koco itu ada terjadi. Saya pernah dengar juga itu ada di daerah Wonosobo kan gitu, yang katanya di balik dulu gunung dan sebagainya. Apakah itu ya apa namanya termasuk azab yang disegerakan kan gitu? ya, Tapi kalau Allah. mengingat tadi mengacu kepada tadi yang disampaikan bahwa azab Allah yang menghabiskan itu
yang apa tuh yang ya pokoknya melenyapkan semua orang tadi yang durhaka itu tidak lagi dilakukan seperti pada umat-umat terdahulu. Terkait dengan itu yang disampaikan oleh Pak Haji Koco, maka itu adab baru sebagainya saja, bukan adab yang jadi seperti yang disampaikan ditimpakan kepada kaum yang dulu. Setahu saya itu, wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Haji, mohon maaf. Gitu. Terima kasih Pak Haji Maaf, Koco. satu lagi pertanyaan Ustaz. Oh iya, Awal. Ini Bapak. agak di luar tema. Monggo, Jadi monggo. saya lihat di salah satu YouTube ada seorang santri yang karena pinternya membaca Al-Quran, mungkin sejak bayi sudah diajari oleh bapak ibunya, jadi membacanya itu seperti air mengalir aja. Seperti air mengalir, cepat sekali. Kemudian ada orang yang lebih senior nampaknya mengingatkan, kalau membaca jangan seperti itu, tapi harus kalau bahasa sekarang mungkin tartil dan di maknanya, dinikmati artinya gitulah seperti itu. Jadi untuk kita yang biasa khataman itu kan Ustadz eh, kadang mengejar setoran supaya cepat khatam gitu, kita cepat-cepat. Kemudian apakah hal seperti itu bisa dibenarkan Ustaz? Terima kasih. Makasih Pak Haji Koco, luar biasa nih ya. Bapak-bapak muliakan, itulah kemujizatan Al-Quran. Ya, kemujizatan Al-Quran. Bahkan kita pernah mendengar ada sosok anak ya yang dulu pernah saya sampaikan, namanya Muhammad Ihsan kalau tidak salah. Muhammad Ihsan itu terlahir dalam keadaan prematur ya. Lahir dalam keadaan prematur, begitu lahir masuk ruang pengawasan tuh yang ya apa namanya itu Bu, kalau ini yang ya inkubator, betul, dalam waktu yang lumayan lama karena memang dia lahir secara prematur kan gitu ya. Dan ternyata didiagnosa bahwa dia ada gangguan pada otaknya itu, sehingga anak ini karena ada gangguan pada otaknya maka tidak berfungsi dengan baik organ tubuhnya, bahkan dia kan tidak bisa jalan, harus di kursi roda kan gitu. Tapi subhanallah, luar biasa ya. Apa itu? Ibunya dengan gigi semenjak di dalam rahim, semenjak dia keluar ya di inkubator tadi itu, ibunya ya, wabil khusus ya ibunya yang lebih ini ya, ayahnya dan ibunya itu terus melantunkan ayat Quran, mentartilkan Al-Quran di telinganya itu. Sampai pada qadarullah ya, ini tentu saja adalah kuasa Allah. Sampai dia itu kemudian sehat dalam artian keluar dari itu, kemudian tumbuh menjadi anak. Apa yang keluar? Yang keluar pertama kalimat itu adalah kalimat Al-Quran. Dan subhanallah yang saya tahu, umur berapa? Umur 7 tahun atau 10 tahun. Itu ternyata hafal Al-Quran. Padahal otaknya itu didiagnosa ada masalah di otaknya itu. Harusnya menurut kita orang yang otaknya bermasalah kan sulit itu menghafal Al-Quran. Tapi ternyata tidak. Tuh, subhanallah. Seperti itu dia. Jadi Al-Quran itu ada lagi kisah ya. Ada lagi kisah itu. Apa itu? Ada bapak-bapak kakek-kakek yang setiap hari baca Quran, bahkan menghafal Al-Quran di kakek-kakek ini. Sehingga pada satu hari itu dia masuk kepada operasi ya, operasi gitu ya. Masuk ruang operasi itu ternyata subhanallah itu matanya terpejam tapi mulutnya itu komat kamit keluar suara ayat Quran kan gitu ya, gitu komat kamit, padahal dia nggak sadar gitu ya, komat kamit Al-Quran itu dokter-dokter pada kaget, dan orang Indonesia gitu, Indonesia. Jadi begitulah Al-Quran. Jadi kalau kita bicara Al-Quran memang luar biasa kemujizatannya. Hal-hal yang tidak logis, tidak rasional, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi disebutkan oleh Pak Haji Koco tadi ya. Seperti itu kenyataannya.
maka kita yang diberikan kemampuan alhamdulillah lengkaplah dalam banyak hal dibanding orang lain, akan sangat sayang kalau kita menyanyiakan kesempatan untuk apa? Mentilawah Al-Quran. Maka kalau mentilawah Al-Quran, Bapak-bapak Ibu yang melakukan mentartilkan Al-Quran, jangan pikir harus selalu apa namanya banyak. Ya mungkin kita punya target lah di bulan Ramadan ini pengen khatam, insya Allah itu bagus saja. Tapi harus diimbangi dengan apa? Diimbangi dengan tadaburnya. Yang semoga mudah-mudahan ini bagian hari ini setiap pagi di bulan Ramadan ini bagian daripada apa? Bagian daripada tadaburnya. Mungkin bapak-bapak juga buka YouTube, dengar mungkin podcast-podcast Al-Quran dan sebagainya. Pokoknya berbagai sumber lah. Artinya apa? Tidak hanya tilawah tetapi tadabur juga kan gitu, memahami pesan-pesannya juga, hukum-hukumnya juga. Maka misalnya dalam membaca seperti apa? Bahkan membaca, ya kan Bapak Ibu tidak selalu bacanya cepat semua kan gitu ya. Paling tidak mendengar murotal atau tartil juga kan sama nilainya insya Allah gitu ya. Maka kalau bagi saya membaca dengan tartil, tartil itu ya, membaca dengan tartil itu ulama memang macam-macam, beda-beda. Tartil ada cara baca, ada tartil langgam. Kalau tartil secara baca itu artinya apa? Memberikan hak-hak setiap huruf kan gitu ya. Maka cepat atau lambat sepanjang dia memberikan hak-hak huruf itu namanya tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tapi kalau tartil dalam artian langgam, maka itu ada tartil, ada hader, ada tahqiq, ada itu ya. Itu ibu-ibu yang bapak-bapak yang ikut kajian Al-Qur'an di LBG udah tahu semua ya. Ada macam-macam ya, tingkatan itu ada tahqiq, tartil, hader kan gitu ya. Nah, itu kan hanya tempo dalam membaca Al-Qur'an. Sepanjang masing-masing tempo tadi memberikan hak-hak hurufnya, hak-hak tajwidnya, panjang pendeknya, makharij hurufnya, maka saya kira itu bagian daripada tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Seperti itu. Jadi panjang cepat nggak apa-apa, Pak. Yang penting benar. Yang penting benar gitu. Jangan cuma cepat tapi tabrak sana tabrak sini ya, nggak karu-karuan, matnya nggak karuan, panjang pendeknya nggak karuan, idgham guna ikhfanya juga terabas semua. Ah ini yang nggak pas. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Jugaco. Insyaallah. Alhamdulillah, makasih. Iya, sama-sama Pak Jikoco. Terima kasih juga untuk pertanyaannya ya. Menambah wawasan juga untuk kita semua. Baik Ustadz, rupanya sepertinya Iya, siap. hari ini udah mau menjelang siang. Baik, untuk keberkahan pertemuan kita dan untuk menyempurnakannya, mohon kiranya Ustadz untuk membimbing doa untuk kami semua. Baik, terima kasih Bun. Bapak Ibu memuliakan, mari kita doa di kesempatan akhir perjumpaan kita kali ini. Doa pertama kita bacakan Fatihah untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, untuk orang-orang yang kita cintai, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, siapapun itu, dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Semoga Allah hadirkan kepada mereka kebaikan, keberkahan yang sudah wafat dan juga pelimpahan kebaikan. Dan semua hajat kita semoga Allah SWT wujudkan, wabil khusus orang-orang yang senantiasa mendonasi, orang-orang yang dengan telah menyisihkan sebagian hartanya, wabil khusus ke pesantren Yashwa, semoga Allah mengganti dengan berlipat ganda keberkahan, kelanggengan dan sehat walafiat. Bitilkan niyah wa afilatin salihah wal hadith Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبعزة الفاتحة تقبل دعواتنا تقبل صيامنا وقيامنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار اللهم اجعلنا ممن قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المغفورين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua. Jazakallah khair Ustadz untuk hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir hari ini. Semoga Allah membalas ibadah yang kita laksanakan. Amin, amin. Baik, Saya untuk terlambat nih Bu. Saya Baik. terlambat. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi Bunda. Jam berapa? Iya. Jam berapa Bu? Jam Udah? 5.30 Bun. Oh, jam 5.30 5. insya Allah Saya kita. buka jam 6 jadi Iya. ketinggalan. Iya, Baik, iya. insya Allah nanti Bunda bisa lihat Iya, rekamannya iya. ya. Ya, Bapak Ibu insya Allah. sekalian, iya terima kasih banyak. Mari kita tutup untuk pertemuan hari ini Sama-sama. dengan mengucapkan hamdalah dan doa. Tafadhol majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Insyaallah ketemu lagi besok pagi. Sehat selalu buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Coba sekali. Sehat selalu Ustaz. Ya. Pak Koco sehat, Pak Koco.